Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari buku Mikael Lavan, profesor di Universitas Princeton, dengan judul Sejarah Islam di Nusantara. Baik, pada bab pertama bagian 1 yaitu inspirasi, ingatan, dan reformasi. Pada bagian ini ada bab berjudul Mengingat Islamisasi tahun 1300 sampai 1750 menuju Gunung Api. Dilihat dari atas gugus kepulauan Nusantara, panggung bagi banyak hal yang dituturkan selanjutnya dalam buku ini. Membentang dari Teluk Benggala ke Samudra Pasifik, begitu pula Semenanjung Melayu. Sudah lama merupakan bagian tak terpisahkan dari Nusantara. Bandar-bandarnya dan bandar-bandar daratan utama dari Teluk Thailand hingga Tiongkok Selatan terhubung erat dengan berbagai negara yang terletak di pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku yang lebih jauh ke timur. Di utara, pulau-pulau itu sebagai bagian dari jaringan perdagangan yang sama. Terdapat Pulau Jawa serta pulau-pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa. Sejak awal Masehi, para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya, istana yang bercorak India, dan keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Hal ini terjadi karena Asia Tenggara berada di persimpangan dua zona perdagangan kuno yang penting. Yang pertama meliputi Samudra Hindia, sedangkan yang lainnya menyusuri Laut Tiongkok Selatan. Bahkan pengetahuan kita mengenai kerajaan-kerajaan Asia Tenggara paling awal berasal dari catatan bahasa Tiongkok yang merekam kedatangan para utusan dengan nama-nama yang tampaknya merupakan nama Muslim. Dari arah lain, kita memiliki laporan-laporan berbahasa Arab mengenai berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok Selatan dengan titik tumpu Selat Malaka. Di sana para kapten menunggu perubahan angin muson untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Sementara perdagangan dalam kepulauan memasok rempah-rempah, getah, burung langka, dan wewangian yang mahal ke kapal yang memenuhi muatan kain, keramik, dan barang pecah belah lainnya. Di sisi lain, laporan-laporan Arab menyebutkan Kunzo sebagai tujuan terakhir Zaitun. Tampaknya sekedar menyadari keberadaan Sriwijaya secara samar. Dan hanya menyebut orang-orang maharaja besar yang mengeklaim pulau-pulau di kawasan yang dinamakan Jabaj. Ibu kotanya bisa dikenali berdasarkan sebuah bandar kosmopolitan dan gunung-gunung api yang selalu membara di dekatnya.
Selanjutnya, petunjuk mengenai Jawa Islam muncul dalam berbagai tulisan seseorang mistikus kelahiran Aden, Abdallah B. Adzad Al-Yafi tahun 1298 sampai 1367, yang mengabdikan hidupnya untuk mencatat berbagai keajaiban Abdul Qadir Al-Jailani tahun 1077 hingga 1166, sang wali dari Baghdad yang dianggap oleh banyak persaudaraan mistis sebagai guru petinggi, dikenal sebagai tarekat pada masa Al-Yafi. Persaudaraan ini tumbuh menjadi berbagai kelompok di bawah pimpinan para guru atau syekh. Yang diinisiasi secara khusus mengeklaim posisi berurutan dalam sebuah mata rantai silsilah para guru yang terentang tanpa putus hingga Nabi. Lebih jauh, Merah Silu dikisahkan menerima seorang syekh dari Mekah untuk mengesahkan perpindahan agamanya. Sebuah kisah yang semula tampaknya menunjuk pada sebentuk hubungan tarekat. Walaupun begitu, penekanan pada pengesahan dari Mekah mencerminkan perhatian istana terhadap genealogi, kekuasaan, dan kekaguman sejak lama terhadap kota tersebut sebagai kediaman abadi keluarga Nabi. Barangkali yang paling masyhur di antara banyak silsilah kerajaan Melayu adalah Sualat Al-Salatim atau silsilah para sultan milik Kesultanan Malaka, yang memasukkan beberapa bagian dari hikayat Raja Pasai dan mendahului garis keturunan Muhammad dengan menegaskan bahwa pendiri dinasti memiliki darah Alexander Agung. Bagaimana kondisi sebelum atau sesudahnya Islamisasi kian mendekatkan kekuatan berbagai koneksi internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Tiongkok. Meskipun mengeklaim sebagai keturunan Alexander dan Pasai, para penguasa Malaka menganggap diri mereka sebagai kerajaan bawahan Ming sampai ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Setelah itu ada bab dari Tiongkok ke Jawa. Raja-raja Kepulauan Maluku tidak hanya berhubungan dengan Muslim Melayu. Pada abad ke-15, perdagangan dengan Tiongkok tetap menjadi kunci kesuksesan yang terus-menerus hingga berlanjut di Asia Tenggara. Seperti halnya perpindahan ke agama terakhir, agama-agama dunia ini. Dengan demikian, bangsa Tiongkok dan Muslim Jawa juga hadir di panggung berlayar dari bandar ke bandar yang baru saja mengalami perubahan seperti Tuban dan Gresik yang berhasil masuk ke jalur pelayaran Arab. Kemunculan Patani sebagai sebuah kota muslim juga adalah jasa dari kontak Tiongkok ke Jawa. Hal ini dikenang melalui nama pelabuhannya yang juga dikenal sebagai Gresik. Naturalis Jerman Rumpius tahun 1627 sampai 1702 belakangan juga berkomentar bahwa orang Jawa di Ambon dikenal sebagai orang-orang yang berasal dari Tuban. Selanjutnya ada dari bab yang
cerita dari Hamzah Al-Fansuri ke sebuah momen Utsmani. Pemahaman mengenai ajaran-ajaran Wali Songo di Jawa terbatas. Demikian juga materi seputar Bandar Semenanjung Malaka. Hanya ada beberapa rujukan tak penting. Filsafat Ibnu Al-Arabi mengenai rahmat Tuhan atau unsur-unsur hukum yang tampaknya kurang ditetapkan dalam Sualat Al-Salatin penaklukan Malaka Portugis pada 1511 mengakhiri keinginan apapun yang mungkin memiliki Malaka untuk menjadi pusat pengetahuan Islam, dan sebaliknya menciptakan sebuah peluang bagi bandar-bandar lain untuk menyalurkan perdagangan Tiongkok Muslim yang lewat. Para penguasa menyalurkan wilayah yang nantinya akan menjadi Kesultanan Aceh, termasuk di antara mereka yang mewariskan keuntungan itu. Selanjutnya ada bab yang menceritakan tentang Aceh dan Mataram pada abad ke-17 dengan isi, dan demikianlah di antara kerumunan sebagian orang berkata kepada yang lain, betapa megahnya Balairung penguasa kita yang mulia. Banyak negeri di bawah dan di atas angin telah kita lihat, tetapi dari semua istana raja-raja agung tak satu pun bisa dibandingkan dengan Balairung, penguasa kita yang sempurna. Sungguh negeri Aceh Darul Salam adalah serambi Mekah. Selanjutnya ada kekacauan di Kartasura. Ada bab yang bercerita tentang kekacauan di Kartasura. Ajurmadi Azra menyatakan bahwa Syekh Yusuf secara konsisten menekan perlunya keseimbangan antara syariah dan sufisme dalam ajaran-ajarannya. Namun berbeda dengan Al-Quraisy, dia berpandangan bahwa pemula harusnya sepenuhnya setia kepada syekhnya. Kesetiaan semacam itu pastinya ada dalam pikiran seseorang Belanda. Mereka mengirim Syekh Yusuf ke seberang Samudra Hindia, atau ketika mengawasi para bupati mengangkat para pangeran seperti Malawang Gawe di dalam benteng Belanda dengan cara ala baiat seorang sufi. Hal itu terbukti menjadi persoalan ketika selama beberapa dekade berikutnya sekutu formal mereka di Mataram berada di bawah pengaruh para guru sufi lain. Pada permulaan abad ke-18, Belanda telah menggerogoti wilayah Mataram sebagai imbalan atas bantuan militer guna melawan pemberontakan di pesisir bagian utara. Kesimpulannya pada bab pertama ini ialah kita sudah melihat bahwa berbagai kesulitan menimpa setiap upaya untuk menyusun sebuah sejarah langsung mengenai perpindahan agama dan islamisasi masyarakat Indonesia yang sangat beragam hingga pertengahan abad ke-18. Yang muncul adalah sebuah pemahaman bahwa beberapa istana penting mengeklaim peran sebagai pembela Islam tanpa memperdulikan tindakan mereka terhadap kegiatan-kegiatan kaum muslim di sekitar mereka, dan biasanya mencari pengesahan dari seberang lautan. Orang yang memiliki garis keturunan Nabi di Mekah atau cendekiawan yang terkait dengan mereka adalah yang paling disukai sebagai bagian dari kerumitan tersebut. Bentuk mutakhir ortodoksi tingkat tinggi sebagaimana yang telah diwujudkan oleh para prakis sufi tampaknya juga diterima. Namun alih-alih menjadi sebuah mekanisme suatu perubahan agama,
Sufisme secara resmi terbatas hanya untuk elit kerajaan saja. Sedangkan kepatuhan syariah dibebankan kepada rakyat. Lagi pula berdasarkan kasus Runggal Kamal Al-Din, kita mulai melihat tarikan gravitasi yang kuat dari Kairo. Hal yang wajar mengingat Mesir berada di bawah para penguasa Mamluk dan Utsmani yang menyokong tempat-tempat suci. Pada abad ke-18, karya beberapa cendekiawan Mesir yang separuhnya tidak menyukai tradisi Madinah dan para penduduknya mulai mendapatkan tempat yang tetap dalam kurikulum cendekiawan Jawi di seluruh kawasan, terutama tempat para sultan berkuasa meski hanya dalam namanya. Selanjutnya bab kedua dengan judul menerima sebuah ajaran baru. Dibandingkan dengan Aceh, Banten, dan Mataram, kita hanya mengetahui sedikit hal mengenai perdebatan di negara-negara muslim yang lain kerap berperang di bagian timur Nusantara. Meski tampaknya perdebatan di sana mengikuti jejak Sumatera. Berbagai legenda Makassar misalnya mengeklaim penggunaan diplomasi seorang Ratu Aceh meyakinkan raja untuk memeluk Islam di Mekah. Meskipun dibuat-buat, tetapi dongeng-dongeng semacam itu menggambarkan jalur penyebaran Islam di seluruh kawasan ini. Tentu saja dongeng-dongeng itu hanya memberikan sedikit informasi mengenai cara-cara perpindahan agama, kecuali beberapa petunjuk yang masih ada, tempat ikonografi dan tampilan lisan bisa memainkan peranan. Berikut adalah kesimpulan dari bab 2 yang cukup panjang, yang berjumlah 20 halaman adalah setelah menyatakan kekunoan pesantren dan penyebaran tarekat pada masa-masa awal, bab ini mencari tanda-tanda fenomena tersebut di tempat-tempat seperti Sulawesi, tempat ditemukan bukti mengenai Halwatiyah, juga Jawa yang pada akhirnya didominasi oleh para guru Syatari yang mengeklaim sebagai pewaris Karangnunggal. Kita kemudian memeriksa kecenderungan yang terjadi pada abad-abad ke-18, yaitu sebuah reaksi Kairo terhadap popularitas muhakikin yang berorientasi Madinah yang meletakkan fondasi bagi kurikulum Islam standar di Asia Tenggara. Hal ini jelas terlihat di pelabuhan Palembang yang kaya tempat tarekat Samaniyah memainkan peranannya dalam mengembangkan dan memperbaiki cendekiawan Sufi. Namun sekali lagi penekanan ditunjukkan pada pembatasan akses terhadap risalah-risalah filosofis yang muskil bagi orang-orang terpilih dan mencegah persebaran teks-teks lebih awal dan hikayat-hikayat sejenis yang populer yang meski begitu terus didukung oleh para orang-orang Melayu pada saat itu. Setelah itu ada bab ketiga, reformasi dan meluasnya ruang muslim tahun 1800 hingga 1890. Kita sekarang sudah melihat beberapa pada penghujung abad ke-18. Para cendekiawan Jawi terkemuka menjalin hubungan dengan wacana Mekah yang tengah bangkit yang
menegaskan kembali norma-norma Ghazalian yang memisahkan hukum dan misterisme. Sebagiannya kemudian memungkinkan bentuk-bentuk Islam ortodok yang mewujud dalam madrasah bagi kaum beriman yang terdidik dan tarekat bagi kelompok terpilih. Selanjutnya simpulan mengenai bab ketiga. Dengan meningkatnya penetrasi ekonomi negara-negara penerus Inggris dan Belanda di Nusantara secara luas pada abad ke-19, kita melihat sebuah pergeseran terakhir dalam kisah Jawi Islam Indonesia yang dalam beberapa kasus tertentu didukung ekonomi pribumi yang berkembang menjauh dari ortodoksi yang diatur istana menuju hubungan yang lebih dekat dengan Mekah dan Timur Tengah melalui perantara para guru dan guru independen. Dalam beberapa contoh, baik berkat perang maupun perdamaian, para guru agama independen ini mampu berjaya terutama di tempat-tempat yang paling terhubung dengan perdagangan global dan mampu beradaptasi dengan berbagai mode organisasi sufi yang menyaksikan adopsi tarekat-tarekat yang disukai Imperium Utsmani. Pada akhir abad, kaum Naqsyabandi khususnya menjajaki cara-cara baru untuk memperluas pengikut mereka. Di antara cara-cara ini, pengajaran-pengajaran singkat yang agak kontroversi dan penyebaran bahan-bahan cetakan yang semakin banyak tersedia bagi kalangan pesantren. Tentu saja terdapat perlawanan terhadap tren ini, terutama para elit Arab dan kongsi ekonomi mereka yang terkait dengan para penguasa barat di Nusantara yang pada akhirnya mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka akan kuasai. Selanjutnya bagian kedua dari buku ini yaitu kekuasaan dalam pencarian pengetahuan. Di bagian 2 ini dengan judul kekuasaan dalam pencarian pengetahuan ada bagian keempat atau bab keempat dari buku ini dengan judul berbagai pandangan fundamental mengenai Islam di Hindia. Ketertarikan Belanda terhadap Hindia Timur yang paling bisa dipahami sebagai konsekuensi penaklukan Belanda oleh Wangsa Habsburg yang kepentingan dagangnya menghubungkan perairan biru langit Filipina dengan langit muram negeri-negeri dataran rendah. Setelah perang Protestan, mereka merebut kemerdekaan. Selanjutnya simpulan dari bab keempat. Simpulan dari bab keempat ini kita dibuka dengan kisah persaingan antara kekuatan lama dan kekuatan yang baru muncul yang bertarung di seluruh kawasan Asia Tenggara setelah keruntuhan VOC. Namun, pergeseran hegemoni dan pengaruh itu sama sekali tidak sederhana karena banyak sultan setempat mencoba memanfaatkan perubahan dalam pengawasan untuk melepaskan diri dari perjanjian-perjanjian lama. Dalam berbagai perang dan penjarahan yang terjadi, kemudian Belanda mendapati diri mereka membutuhkan para penjabat yang mampu mengelola orang-orang muslim yang secara resmi berada dalam kekuasaan imperial mereka. Untuk tujuan ini, harta karun berupa teks-teks rampasan yang sebelumnya diabaikan menjadi landasan buku-buku panduan atau pelatihan yang digunakan guru
yang kebanyakan belum pernah ke Hindia dan yang kecenderungan alamiahnya mungkin bertentangan dengan bahan-bahan yang tersedia di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya ada bagian ke-6, mencari gereja penyeimbang tahun 1837 sampai 1889. Kesimpulan dari bab 6 ini adalah bab ini berfokus pada aktivitas para misionaris di lapangan dan dukungan yang mereka terima dari para cendekiawan polemikus terkemuka seperti V.J. Firth. Pada banyak peristiwa mereka melihat sebuah kesempatan untuk mengkristenkan pribumi, mengingat lemahnya pemahaman dan praktik Islam di kalangan pribumi, sekaligus menegaskan bahwa orang-orang Jawa tidak bisa disebut Muslim karena Islam mereka jauh dari kata memadai. Berbeda dengan Islam yang para misionaris, pahami teks-teks yang diedit para guru di Delft. Namun yang lebih penting dalam tulisan-tulisan mereka, kita bisa melihat bukti tak langsung dan tentunya tak dikehendaki mengenai keterlibatan aktif melalui cara-cara pemikiran yang baru seperti percetakan dan berbagai praktik sufi yang diimpor dari Timur Tengah. Praktik-praktik yang membuat sebagian orang Jawa menjuluki tetangga mereka abangan, sialan, sementara mereka sendiri dikenal sebagai kaum putihan yang tanpa ada noda. Para misionaris dan beberapa penjabat setempat cenderung mengucilkan ketulusan pihak yang disebut terakhir ini, terutama orang-orang Arab dan para haji yang tak bisa dibedakan. Namun para misionaris dan penjabat menjadi serius ketika dihadapkan pada ancaman potensial tarekat yang tiba-tiba muncul ke panggung lewat pembantaian di Cilegon. Sesuatu yang menjadi jelas pada 1888 adalah bahwa pengetahuan Belanda mengenai Islam sudah ketinggalan zaman dan terlalu berorientasi pada teks dibandingkan konteks. Islam harus dipahami, Mekah harus diketahui, maka beruntunglah bahwa firma Jibril baru saja menawarkan karya yang paling dibutuhkan oleh para penjabat kolonial pada saat itu. Terus ada bagian ketiga dari buku ini dengan judul Orientalisme digunakan, dengan bab 7 dengan judul Renungan-renungan dari jauh mengenai sebuah koloni penting yang pada tahun 1882 hingga 1888. Yang pertama, kesimpulan pada bab 7 ini, yang pertama kita dengar Snouk muda adalah nada ucapannya yang paling tajam. Kata-katanya adalah interpretasi seorang cendekiawan skeptis yang sangat berhasrat memetakan berbagai cara agama berkembang di koloni-koloni yang hubungannya dengan metropolis tidak akan terputus dalam masa hidupnya. Terdidik dalam bidang kajian agama, Snouk memiliki ketidaksukaan yang kuat terhadap cendekiawan legalistik memprioritaskan teks atas konteks. Sebaliknya, dia mendesak agar berbagai pengamatan para pendahulunya dari kalangan akademisi maupun pendeta dipadukan dengan orientalisme yang dikembangkan secara lebih profesional sehingga akan
secara lebih efektif melayani sebuah imperium yang berhadapan dengan Islam sebagai ancaman utamanya. Namun, dia masih harus membuktikan dirinya di lapangan. Itu dilakukan dengan menjadi saksi atas Mekah atau tarekat-tarekat sebagai sumber potensial bahaya bagi kekayaan kolonial bangsanya. Dia mempertaruhkan klaim ketokohan dalam bidang pilihannya dengan publikasi Mekah dan guncangan Cilegon. Masa depan personal Snook sama sekali tidak ada yang menjamin atau tidak terjamin pada masa depan Snook. Selanjutnya adalah bab 8, yaitu dengan judul Perjumpaan Kolaboratif tahun 1889 hingga 1892. Berdasarkan usaha yang mendefinisikan bidangnya di Mekah, Snook memanfaatkan koneksi yang sudah dia jalin di sana serta badai politik di Cilegon untuk berkeliling pesantren-pesantren di daerah Pulau Jawa. Dia melakukannya secara sadar sebagai abdi imperium, meskipun abdi yang yakin memainkan peranan mengangkat rakyat imperium sepanjang perjalanan dan perjalanan-perjalanan lain di perbatasan Aceh yang bermasalah. Snook melepaskan jubah sang peramal bencana dan menasihatkan lebih banyak kesabaran, perhatian, dan penghormatan terhadap Islam sebagai agama sebuah bangsa yang menderita. Islam menurutnya perlu dimodernisasi. Kaum muslim harus disapih dan kepercayaan mereka terhadap jihad dan para guru mistik yang entah diremehkan atau dihormati oleh Snook bergantung pada perjumpaan pribadinya dengan mereka. Beberapa ulama dan manuskrip-manuskrip mereka, terutama manuskrip yang ada di Pulau Jawa, lebih merupakan sumber minat antiquarium ketimbang intelijen kontra pemberontakan bagi Snook. Ketika dia turun ke lapangan dalam sosok Abdul Al-Ghaffar atau menyiarkan pesannya dengan penyamaran sebagai pensiunan pejabat rendahan. Sepanjang perjalanan-perjalanannya, identitas Muslim Snook dan otoritas kuasai kolonial dimanfaatkan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Mereka juga ditantang oleh pihak lain yang khawatir kepentingan mereka di Hindia Belanda akan terancam. Selanjutnya adalah bab 9, para mufti bayangan modern Kristen 1892 hingga 1906. Dalam perannya sebagai mufti tak resmi bagi Hindia Belanda yang tampak disangkal keislamannya, Snook dipandang sebagai pelayan bagi negara dan Islam sekaligus. Pelayanan semacam itu atau sikap yang pilih kasih diduga diterimanya, membuat jengkel para misionaris yang semula memberikan data etnografis dan sambutan hangat kepada sang cendekiawan itu. Pastinya hal-hal juga melukai perasaan orang-orang muslim secara tidak langsung menerima keuntungan dari kebijakan-kebijakannya. Bagian keempat dari buku ini adalah masa lalu sufi dan masa depan modern. Pada bab ke-10, dari sufisme ke salafisme hingga Snook dalam bab 10 yang sangat singkat ini, sekali lagi kita mengarahkan pandangan melampaui wilayah Belanda untuk melacak transmisi reformisme Islam ke Nusantara.
Ini adalah kisah yang dibentuk oleh para suara Melayu, tetapi akhirnya terhubung dengan Kairo. Tempat percetakan dan aktivisme publik menjadi ciri khas Salafi baru Muhammad Abdu dan Muhammad Rashid Ridha. Sebagai bagian dari kebijakan mereka untuk menata ulang masyarakat muslim. Gerakan ini menyerukan agar kaum muslim memutus jaringan patronase lama yang diorganisasikan seputar tarekat dan sayyid. Namun, seperti kita lihat dalam kasus Al-Iman dan kemunculannya, gagasan-gagasan demikian sebenarnya diluncurkan oleh para pemikir Persis memiliki hubungan-hubungan semacam itu. Selanjutnya, para penasehat untuk Indonesia, bab ke-11 1906 hingga 1919. Senok bisa jadi secara fisik tidak berada di Indonesia pada dekade kedua abad ke-20, tetapi para penasihat yang didikannya sangat tersedia. Misi mereka demikian, anggapan mereka adalah melanjutkan pekerjaan mereka dengan mengawasi transisi Indonesia menuju dunia modern. Mereka mengira bahwa mereka membimbing sebuah gerakan orang-orang Indonesia menuju ruang publik ortodok dan menjauh dari kendali personal spiritual para guru mistis. Mereka menjadi membina hubungan dengan para cendekiawan elit, tetapi juga senang dengan berbagai suara sarekat Islam yang independen tetapi kolaboratif dan nada egalitarian gerakan irsyadi yang bersekutu dengannya. Pengerasan dan perpisahan, bab ke-12 1919 sampai 1942. Peristiwa Afdaling B mendatangkan malapetaka dan secara tidak langsung menghancurkan hubungan antara para penasihat kolonial dan negara. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan modern ini tidaklah terselesaikan. Peristiwa tersebut juga memberdayakan kekuatan-kekuatan yang kebangkitannya akan berakibat pada pengucilan praktis kantor, urusan pribumi, dan berbagai putusan penting yang memenuhi kehidupan orang-orang individu yang terbebas dari janji-janji perwalian kolonial. Para juru kampanye Serikat Islam dan lembaga-lembaga terkait juga dipaksa mundur dari ranah politik yang semakin didominasi oleh para argiator nasionalis dan komunis yang mengarahkan serangan retoris mereka terhadap orang-orang yang mereka yakini telah mengakibatkan keterbelakangan yang meluas di kalangan orang-orang Indonesia. Sudut pandang mereka bisa ditentang, tetapi serangan mereka selaras dengan konsensus keilmuan global pada saat itu mengenai apa itu Islam yang sejati, baik dalam keadaannya yang hidup maupun dalam historisnya. Zaman telah berubah dan orang-orang Indonesia juga harus berubah. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman, dari bab 1 sampai 12 ini. Kurang lebihnya apabila ada penyampaian yang salah dari resume buku ini ataupun ada kata-kata yang kurang benar dari penyampaian yang saya lakukan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rino Ramadana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.